siapa nih di sini yang anak perabas atau yang senang sama motor trail? Pas banget nih, di video kali ini dia akan kasih tahu ke kalian daftar motor-motor trail kelas 150cc. Sekarang makin banyak deh pilihannya, dari mulai yang mesin karburator sampai injeksi, dari mulai brand Jepang sampai brand nasional. Pertama dari yang harganya paling tinggi di antara 5 motor yang akan kita bahas kali ini, ada Yamaha WR155R. Walaupun harganya paling tinggi, tapi wajar deh kayaknya, karena WR155R ini adalah yang paling baru di antara yang lain. WR155R ini pertama kali meluncur di Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu, bersamaan dengan meluncurnya Yamaha All New NMAX 155 dan XXR 155. Udah gitu, selain paling baru, WR155R ini mesinnya paling canggih dan bertenaga loh di kelasnya. Mesinnya 155cc dengan teknologi VVA, jadi ngebuat tenaga dan torsinya makin stabil di putaran menengah ke atas. Terus mesinnya juga udah pakai pendingin cairan alias radiator. Tapi sayang emang, dibalik kecanggihan mesinnya, WR155R ini masih pakai shock depan yang model teleskopik. Nah, kalau kalian pengen beli motor trail yang pakai basic mesin yang sama kayak Vision R atau XXR ini, kalian cukup mengeluarkan dana Rp36.900.000. Lanjut, abis dari Yamaha, kita main ke pabrikan yang identik sama slogannya satu hati. Siapa lagi kalau bukan Honda. Untuk kelas motor trailnya ada Honda CRF 150L. Honda CRF 150L ini pas pertama kali meluncur langsung ngebuat geger para pecinta motor trail. Pasalnya, Honda dianggap mulai berani mengusik kekuatan Kawasaki di pasar motor trail yang road legal. Honda CRF 150L ini, dari namanya kita tahu kalau huruf L itu berarti license. Motor trail ini jadi bisa dipakai di jalan raya karena lengkap secara atribut ya. Nah, Honda CRF 150L ini pakai basic mesin yang sama kayak Honda Verza. Tapi sebenarnya hal itu memang sering dilakukan pabrikan kok, satu basic mesin untuk beberapa jenis motor. Jadi jangan khawatir, walaupun basic mesinnya sama kayak Verza, tapi CRF 150L ini tetap berkarakter mesinnya. Yang jelas jadi keunggulannya dari CRF 150L ini jelas ada pada shock depan yang udah upside down. Shock depannya itu dikasih clear warna emas, ukurannya lumayan besar, dan vendornya dari Showa. Jadi nggak ragu dong sama kualitas dan kenyamanannya. Nah, kalau kalian pengen bawa pulang CRF 150L ini, kalian harus siapin mahar Rp34.450.000. Sekarang ada banyak pilihan warnanya, tinggal kalian pilih aja deh. Ya, ini nih yang tadi ini dia bilang kalau brand ini sempat jadi penguasa untuk kelas motor trail road license. Ada Kawasaki KLX 150. Di era tahun 2009 atau awal 2010 lalu, pecinta motor trail nggak perlu ragu untuk beli motor trail yang cc mesinnya nggak terlalu besar, aman dipakai di jalan raya, dan jaringan servis yang juga banyak. Karena di tahun itu, Kawasaki meluncurkan KLX 150. Bisa dibilang, sampai sekarang KLX 150 ini menjadi top of mind untuk motor trail yang bisa dipakai harian. Ya, tapi untuk bersaing di tahun 2020 ini, ternyata KLX 150 bisa dibilang cukup berat nih. Selain karena mesinnya yang masih karburator, fitur-fiturnya terbilang cukup klasik. KLX 150 ini banyak versinya, tapi sebenarnya secara umum hanya terbagi jadi 3 macam. Ada yang versi standar, ada yang versi L, dan ada yang BF atau Bigfoot. Bedanya hanya di bagian kaki-kaki dan suspensinya ya. Nah, untuk harganya beda dikit-dikit kok. Untuk yang versi standar ada di harga Rp30.700.000. Sedangkan yang versi L dan BF ada di harga Rp31.400.000. Keempat, abis dari brand di Jepangan, kita main ke brand non-Jepang. Ada SM Sporty G150. Kalau urusan asal-usul brand sih, SM Sport ini bisa dibilang brand asal Malaysia, tapi motor-motornya masih bikinan Cina. Masuk Indonesia di bawah naungan PT M-Force Indonesia. Nah, SM Sporty G150 ini bisa jadi pilihan motor trail buat kalian kalau budget belum sampai 25 juta. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas harganya, kita bahas dulu motornya. G150 ini pastinya tampil layaknya motor trail. Peleknya pakai ukuran belang, depan 19 inci dan belakang 17 inci. Lalu suspensinya punya jarak travel yang cukup panjang. Terus untuk mesinnya, G150 ini masih mempercayai teknologi pengapian karburator untuk mengiring mesin 150cc-nya ini. Kalau kalian tertarik, G150 ini bisa ditebus dengan harga Rp22.650.000. Terakhir ada motor trail yang harusnya jadi kebanggaan anak negeri. Datang dari brand lokal, ada VR Cross X150.
Motor trail yang sudah menunjukkan tajinya dari tahun 2015 ini rasanya bersaing langsung dengan SL Sporty G150 untuk kelas motor trail harga terjangkau. Untuk brand VR sendiri sebenarnya udah cukup terkenal di kelas motor-motor adventure karena selain mengeluarkan Cross X150, VR juga punya Cross X250 yang cukup kuat melawan dominasi KLX 250. Balik lagi ngomongin Cross X150 ini. Kalau kita komparasi sama G150 sih bisa dibilang VR cukup unggul ya. Karena selain kaki-kakinya yang udah pakai ukuran 19 inci untuk pelek depan dan 16 inci untuk pelek belakang, Cross X150 ini juga udah pakai shock depan model upside down. Nah, kalau kalian kepo sama sensasi motor trail lokal ini, kalian bisa tebus dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Ini dia pantau, terakhir harganya ada di angka 15 jutaan. Tapi dengan status masih off the road ya, jadi siapkan ekstra dana untuk mengurus surat-suratnya. Nah, jadi itu dia tadi 5 motor trail kelas 150cc yang road legal alias berlisensi dan juga bisa kalian pakai di jalan raya. Menurut kalian, dari kelima motor tadi, mana nih yang jadi jagoannya? Coba kasih tahu dia di kolom komentar dan kasih tahu juga alasannya.